pelayanan perkantas ini secara nasional sebenarnya sudah jauh lebih dahulu dari pelayanan yang ada di NTT ya. Pelayanan di NTT kita perintisan dimulai itu tahun 89 akhir gitu kira-kira, atau tahun 2000-an awal ya. Waktu itu saya kuliah di Malang. Jadi di akhir masa kuliah saya itu saya bertemu dengan seorang dosen dari Undana namanya Pak Mesai. Dia lagi belajar ke Malang, lalu saya bertemu dengan beliau dan kita sepakat membuat pelayanan dalam bentuk KTB. Jadi beliau dan beberapa teman KTB bersama saya gitu. Itu KTB kira-kira 1 tahun lebih. Setelah itu beliau pulang duluan ke Kupang. Saya belum lulus waktu itu, jadi beliau pulang ke Kupang dan mengabarkan kepada saya bahwa beliau sudah mulai pelayanan persekutuan di rumahnya. Waktu itu belum pakai nama perkantas, persekutuan saja. Persekutuan pemuda, ada mahasiswa, banyak mahasiswanya beliau. Jadi rupanya visi pelayanan mahasiswa sudah mulai beliau dapat dan mulai di rumahnya. Jadi waktu itu persekutuan rumahnya itu di belakang apotek Kimia Farma. Kupang Farma atau Kimia Farma itu, Koeninos itu. Jadi setelah itu saya lulus tahun 89 akhir, saya pulang ke Kupang dan akhirnya mulai merintis pelayanan yang kita kasih nama perkantas waktu itu. Ya, jadi pelayanannya sangat sederhana. Ya, dari rumah ke rumah, paling banyak di rumah saya gitu, persekutuan, kita undang mahasiswa datang, persekutuan, belum ada KTB, belum ada apa-apa, hanya pelayanan persekutuan saja dan pelayanan retreat gitu ya, kita buat retreat gitu. Jadi itu mahasiswanya cukup banyak dan cukup banyak mahasiswa terbuka, tapi juga cukup banyak yang drop out. Jadi mahasiswa ya seperti sesuatu yang baru gitu, mereka senang datang lalu pergi gitu. Kenapa saya terbeban? Sebenarnya yang ada beberapa alasan penting ya. Alasan yang pertama itu karena saya merasa seperti berhutang gitu. Ya, saya yang tidak mengenal pelayanan perkantas, tidak mengenal pelayanan mahasiswa, saya ke Malang, lalu Tuhan menggiring saya masuk ke pelayanan mahasiswa, lalu saya mengalami lahir baru di pelayanan mahasiswa, dibina di pelayanan mahasiswa, sehingga misi dan visi pelayanan mahasiswa itu tertanam di dalam hati saya gitu. Jadi sejak saya pulang ke NTT, saya melihat mahasiswa yang begitu banyak, lalu ya ada kerinduan untuk bagaimana kalau memulai pelayanan mahasiswa juga gitu. Kedua, tentunya karena beban ya. Jadi beban ini bukan beban saya, jadi beban ini beban yang Tuhan tanamkan atau simpan di hati saya gitu ya. Jadi saya bersyukur bahwa 30-an tahun yang lalu tuh Tuhan berikan beban itu gitu, dan tidak mudah juga bagi saya yang baru lulus sebagai dokter. Tentu kebanyakan dokter kan pikirnya bagaimana cepat kerja, cepat dapat uang, cepat sekolah, cepat ini macam-macam, itu rata-rata dokter seperti itu gitu. Tapi saya waktu itu Tuhan tanamkan itu, dan yang luar biasa saya rasakan tuh Tuhan tidak menaruh keinginan yang seperti kebanyakan teman-teman dokter lain tuh berlebih-lebihan di hati saya sehingga mempengaruhi saya dalam pelayanan. Ya, jadi saya nggak pernah pikir begini harus begini, saya jalani saja hidup gitu. Jadi dari tahap ke tahap gitu, apa yang Tuhan bukakan ya sudah jalan itu. Lalu yang ketiga ya karena pelayanan mahasiswa ini dari aspek strategis itu sangat strategis ya. Jadi kita punya waktu yang sangat terbatas. Kita tentu harus memilih gitu pelayanan mana yang paling berpotensi atau berdampak paling besar gitu ya. Di gereja juga kita punya banyak kesempatan untuk melayani gitu, dan saya lihat di gereja banyak orang sudah melayani, banyak pemuda. Di mahasiswa dan siswa itu yang sama sekali masih belum. Jadi akhirnya saya menyediakan diri saya untuk pelayanan itu. Ya, lalu kalau suka dukanya ya tentu banyak ya, saya tidak ingat, tapi kalau saya lihat ini lebih banyak sukanya ya, karena dukanya itu sedikit gitu. Sukanya itu ya terutama fellowship ya atau persekutuan ya, karena dulu tuh masih sedikit. Kita tuh persekutuannya itu sangat kuat ya, ikatan fellowshipnya itu sangat kuat ya. Jadi kayaknya pengen ketemu terus, pengen sharing, pengen macam-macam itu karena ruang orang-orangnya masih sedikit ya, dan itu kita bisa sangat dekat gitu satu dengan yang lain. Lalu
pelayanan ini sangat terbuka ya. Saya sangat bersyukur bahwa pada saat itu pelayanan untuk mahasiswa di Kupang itu sangat terbuka ya. Saya tidak tahu, mungkin satu saat dia mungkin bisa juga tertutup gitu ya, atau mungkin akan sulit gitu. Kita tidak tahu. Sekarang kalau saya melihat tren ini, ya dengan IT, dengan teknologi yang macam-macam ini ya bagus juga. Tapi mahasiswa sekarang juga banyak punya peluang, kesempatan pilihan ya. Banyak tantangan, banyak godaan yang berbeda dengan tantangan pada zaman itu. Dan saya kira itu nanti adik-adik pada zaman sekarang akan menghadapi pilihan-pilihan yang mungkin jauh lebih sulit dari apa yang saya lakukan. Lalu suka lagi yang lain ya. Waktu itu terus terang saya bukan ahli dalam merintis pelayanan atau ahli dalam KTB atau apa gitu ya. Karena saya pernah hidup dalam pelayanan, hidup dalam KTB, itu saja yang saya bagikan gitu. Jadi saya senang sekali karena waktu itu tidak perlu ada kompetensi tertentu gitu untuk menjadi pembimbing KTB atau apa gitu. Jadi seperti apa yang sudah saya dapatkan duluan ya itu saya bagikan lagi ke adik-adik. Jadi senang sekali waktu itu ya. Tidak perlu banyak persyaratan, tidak perlu banyak macam-macamnya itu ya. Lalu kalau dukanya ya tentu ada duka juga. Duka ini misalnya dalam bentuk tantangan sebenarnya. Tantangan itu misalnya fasilitasnya sangat kurang pada saat itu. Kalau mahasiswa waktu saya datang itu aja punya motor saja itu masih bisa dihitung dengan jari gitu. Jadi bayangkan kalau kita mau pindah dari satu tempat kegiatan tempat lain itu sangat sulit ya. Mereka mengandalkan bemo, dan bemo itu ya tahu sendirilah kalau ada rumah di Lasiana misalnya atau di mana mau ke kota itu butuh waktu berjam-jam baru sampai ya. Nanti kalau kita kegiatannya sampai malam kasihan juga mereka nanti mau pulangnya bagaimana gitu. Jadi waktu itu ya saya di puskesmas ada punya mobil ambulans. Jadi mobil ambulans itu ya banyak dipakai untuk kegiatan pelayanan perkantas. Saya kira banyak teman-teman yang dahulu ikut itu bisa punya memori tersendiri dengan ambulans itu. Walaupun ya ambulans itu seadanya karena di belakang itu tidak ada tempat duduk gitu. Jadi duduk di lantai-lantai, melantai gitu. Tapi luar biasa ya, kita pergi retreat di mana-mana ya selalu bawa itu ambulans. Lalu pekerja sedikit ya. Jadi waktu itu tantangannya seperti itu, pekerja belum ada. Jadi apa yang saya mulai ya harus saya pikirkan sendiri, harus saya desain sendiri, harus saya lakukan sendiri, harus pikir bagaimana bisa jalan dan seterusnya. Jadi organisasi waktu itu kan belum ada. Lalu dukanya lainnya, jadi karena pelayanannya masih sederhana seperti itu sehingga belum terlalu mendalam, sehingga banyak mahasiswa yang ya tidak terlalu belajar secara mendalam juga. Jadi mereka datang seperti rumah persekutuan itu seperti rumah transit saja. Nanti kalau ada yang bagus di mana lagi mereka pergi ke sana gitu. Jadi banyak yang datang, banyak yang pergi gitu. Tapi syukur ya setelah itu kita mulai KTB, akhirnya mulai ada yang bertumbuh dengan baik dan akhirnya estafetnya bisa dilakukan. Jadi saya kira itulah beberapa hal sekilas ya yang saya bisa ingat tentang pelayanan perkantas pada awalnya. Terima kasih, selamat ulang tahun perkantas. Semoga Tuhan terus mendukung, memelihara dan dengan tantangan yang baru bisa terus maju, menjangkau lebih banyak mahasiswa, siswa dan alumni untuk kemuliaan nama Tuhan.